Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini di Sapa UMG ini saya nggak sendirian ya tentunya. Saya ditemani oleh salah satu mahasiswa pertukaran PMM 2 langsung aja ya, langsung dibales loh ini, langsung connect gitu ya sama Clara. Halo Clara. Halo Kak. Kok gitu sih Clara? Ayo lagi. Halo Clara. Halo Kak Meli. Nah, gitu, mantul. Nah ini Clara ini cukup ramai sih kemarin waktu poster selamat datang mahasiswa inbound ya. Iya. Inbound itu Clara gitu. Masa sih? Iya, wih, bisa bahasa Jawa loh. Karena aku orang Jawa. Oh iya, orang Jawa ya. Oke. Clara, kamu ini asal dari mana dan sekarang itu kamu kuliah semester berapa? Kalau aku asalnya dari Universitas Katolik Musikaritas Palembang dan aku aslinya orang Lampung sih, tinggalnya di Lampung tapi merantau di Palembang. Terus ikut pertukaran ke UMG dan aku masih semester 3 jurusan psikologi. Oh, baru semester 3 ini? Iya, masih maba sih sebenarnya. Masih maba ya. Dek Clara gitu ya berarti. Jangan dong. Jangan. Kak Clara ya, Kak Clara. Jangan Kak juga, nggak mau ketuaan. Clara. Iya. Oke. Kamu ini kok tadi ngomong kalau misalnya kamu bisa bahasa Jawa gitu. Kamu itu orang Jawa ya emang? Aslinya emang keturunan Jawa. Jadi keluarga besar dari kakek nenekku tuh dari Bantul, dari Jogja. Jadi ya namanya orang zaman dulu kan pasti transmigran kan. Iya. Jadi pada ke Lampung dan saudara sekarang udah pada banyak di Lampung dan ngumpul di Lampung. Oh gitu. Tapi masih bisa bahasa Jawa ya? Bisa karena kan dari ayah terus keluarga itu ngomongnya bahasa Jawa semua sih, jarang ngomong bahasa Indonesia. Oh gitu. Kamu ini berarti waktu di Palembang ini kamu sebagai anak rantau juga ya? Iya, jadi nggak ada bedanya sih mau tinggal di Palembang atau di Gresik, sama-sama anak rantau. Oh gitu ya, jadi terbiasa di kosan, emang jauh dari orang tua sejak dulu ya? Iya, dari SMA sih udah pernah merantau ya, tapi karena dulu sempet ya ada sakit juga, jadi kan waktu bukan semester 2 sih, waktu kelas 11 itu pindah ke deket rumah juga gitu, jadi sudah pernah merantau terus merantau lagi. Oh gitu, jadi biasa ya kamu di Gresik ini ngekos juga udah biasa gitu ya? Iya. Feelnya kayak kamu kuliah di Palembang gitu ya? Jadinya. Iya, nggak ada beda, jadi mau aku kuliah di Palembang atau di Gresik pun sama aja, sama-sama merantau dan sama-sama nggak ketemu sama orang tua gitu loh. Wah ini kalau ngomong masalah mandiri nih, Clara ini udah nggak perlu diragukan lagi ya ini kayaknya ya. Jangan gitu. Masak sendiri gitu kamu? Kadang masak, kadang beli sih. Kan rame-rame juga teman-temannya. Jadi kalau misalnya masak sendiri juga kan kayaknya boros juga kan. Jadi masaknya rame-rame. Tapi kalau beli juga ya rame-rame juga, cek-cek gitu. Oh gitu ya. Udah bisa manage uang sama makannya tuh gimana gitu ya. Soalnya udah terbiasa rantau juga ya. Iya, lumayan bisa lah. Oke. Clara, ini apa sih yang membuat kamu tertarik ikut program mahasiswa pertukaran ini atau PMM 2 ini? Yang pertama pasti pengalaman lah ya. Karena sebenarnya aku anaknya cukup ekstrovert ya. Jadi aku memang suka banget untuk kenal dunia baru dan memang cepat juga beradaptasi. Jadi memang aku pengen nyoba hal baru, apalagi kayak pertukaran mahasiswa di mana yang aku dari Lampung terus aku ke Palembang aja itu sudah merantau. Ini aku merantau lagi ke Gresik gitu. Pengen kayak ngebandingin aja gimana sih suasana di Lampung terus di Palembang sama di Gresik itu gimana, apa sih bedanya gitu. Dan tentunya kamu ketemu teman-teman baru juga ya? Iya, betul banget. Oke, kamu waktu datang ke UMG ini sambutan seperti apa sih yang disajikan oleh kampus UMG untuk kalian para peserta mahasiswa pertukaran ini? Untuk penyambutannya itu sebenarnya belum lama, tapi kalau waktu kami datang itu ada penjemputan dan dijemput sama pihak UMG sendiri. Oh, dijemput? Iya, kami dijemput di bandara dan bahkan kami juga naik bis bareng-bareng terus diajak makan ke warung sebelah, ke Fafa. Ke Fafa. Sampai malam, jadi cukup maksimal sih karena kan kami bener-bener jemput, nggak datang sendiri. Terus juga kami kos-kosan tuh dicarikan, jadi kami sampai sini tuh bener-bener langsung naruh barang langsung tidur gitu loh, nggak harus warawiri heboh cari kos-kosan dulu gitu. Jadi penyambutannya cukup amat baik sih menurut aku.
Berarti waktu kamu datang ke sini langsung udah tahu tidurnya di mana, makanya di sini udah tahu ya. Iya. Jadi nggak bingung kan. Nah, ini ngobrol soal kamu datang ke Gresik, kira-kira kamu itu nggak ngerasa culture shock atau gimana? Nggak banyak sih perbedaannya, karena sebenarnya kalau culture shocknya sama-sama panas ya. Di Palembang itu juga terkenal panas sih. Nah, di sini ternyata ya sedikit lebih panas, tapi nggak beda jauh sih sebenarnya Mbak, nggak ada yang menonjol gitu loh. Memang sih 2 minggu pertama itu kerasa banget panasnya, bahkan tidur aja nggak bisa, bener-bener malam-malam tuh bangun nyari kertas atau nyari kipas untuk kipasan gitu loh. Oh gitu. Iya, karena saking panasnya. Jadi apalagi kamu waktu datang kemarin belum ada hujan nggak sih? Jarang banget ada hujan. 2 minggu, kami 2 minggu di sini sama sekali, mendung enggak, hujan enggak, gerimis Panas enggak. Iya, apalagi dengar kabar di Palembang tempat aku tinggal itu tuh banjir kan. Jadi aku kayak mikir, ya ampun, di Palembang aku kebanjiran, di sini kok kepanasan gitu loh. Tapi selama masuk udah mau sebulan ini, aku udah nggak begitu ngerasain panas banget sih, kayak udah mulai beradaptasi ya, udah bisa menyesuaikan gitu. Udah menyatu panasnya. Udah menyatu gitu ya. Oh ya, kamu kan ngekos di depan kampus ini ya? Iya. Berarti kalau misalnya mau kuliah tinggal nyebrang gitu aja? Oh, jalan kaki gitu? Iya, jalan kaki. Karena kalau mau pakai Gojek juga kayaknya muter sampai Masjid Agung. Jadi cukup jauh ya Mbak ya? Betul, malah jauh ya? Tambah jauh. Oke, kamu waktu datang ke Gresik ini kan kamu kan makan gitu, makan kan. Nah itu kamu makanan favorit kamu itu apa? Entah itu makanan khas ya ini, entah itu nasi kerawu atau apa gitu. Kalau makanan favorit, karena aku udah 2 kali disuguhin sama UMG nasi kerawu, sejauh ini aku masih nasi kerawu sih. Tapi kan itu kan ada kayak sambal petisnya ya. Nah itu nggak aku makan karena memang aku nggak suka pedas. Jadi yang aku makan itu suiran ayam atau daging ya, lupa aku. Kalau kerawu di Gresik itu harusnya itu daging sapi. Tapi karena banyak orang yang kadang ada yang suka daging sapi atau mungkin ada yang nggak suka. Nah itu tuh ada beberapa penjual yang jual kerawu ayam juga. Gitu. Nah jadi aku makannya cuman kayak yang kayak serundengnya itu sama semurnya itu. Kalau sambalnya enggak. Jadi sejauh ini masih nasi kerawu sih yang paling enak menurut aku. Gitu. Nasi kerawu ya. Iya. Kalau untuk makanan sehari-hari gitu kamu kalau misalnya beli gitu ya, kamu jalan kaki apa gimana sih? Jalan kaki sama teman-teman sih. Oh, rame-rame gitu? Iya, tapi kalau hari Jumat, biasanya kan Jumat kami dari pagi kosong. Jadi aku sama teman sekamarku, kebetulan dari Palembang juga, namanya Sherly. Itu kami minjem motor dari staff sini. Terus kami ke pasar gitu, atau kami jalan kemana gitu. Oh gitu, buat masak-masak atau beli bahan-bahan gitu ya? Iya. Wah, seru banget ya ini kayaknya ya. Apalagi Jumat kosong ya kamu? Jumat itu kosongnya dari pagi aja, sore tetap ada kelas. Oh, tetap ada kelas. Oke. Kamu tuh waktu di Gresik ini udah pernah jalan-jalan kemana aja dan pernah sempat kesasar nggak? Kalau gitu. kesasar sempat pernah, tapi kalau ini dari jalan-jalan dulu aja ya. Jalan-jalan itu pasti yang pertama kali tuh ke mall dulu sih, kan karena yang terdekat ini dari Des Mall sama Icon Mall. Terus waktu modul Nusantara hari Sabtu itu kami anak-anak pertukaran tuh diajak ke Kebun Pak Inggih, wisata Kebun Pak Inggih. Terus ada Wagos wisata Alam Gosari, terus ada yang bekas pertambangan Stigi itu. Bukit Jamur? Namanya sih ya, namanya Stigi. Oh, Stigi Sekapuk gitu. Iya. Oh, nah, iya, aku lupa namanya. Terus aku jalan kemana ya? Aku paling jalan kalau seminggu karena aku ke gereja, paling ke gereja udah. Oh gitu ya. Sama ke pasar. Baru di daerah sini-sini dulu ya, berarti di Gresik dulu jalan-jalannya. Iya, tapi sebenarnya minggu lalu aku udah sempat main ke Surabaya sih sama teman-teman gitu. Naik apa itu, Kelar? Naik Trans Jatim. Oh, naik Trans Jatim. Wah, iya teman-teman, ini nggak promosi juga ya. Ini tentunya Trans Jatim ini juga sangat membantu, apalagi teman-teman yang rantau-rantau itu buat kemana-mana gitu ya. Kamu udah pernah ke Icon Mall juga? Sudah. Oh sudah. Naik Trans Jatim? Enggak, dulu awal-awal kan nggak tahu ya kalau Trans Jatim tuh bisa ke Icon Mall. Jadi kami naik Gokar? Naik ojek online. Gitu.
Jadi misalnya kalau mau ke Icon Mall naik Trans Jatim cuma 5.000, kamu tinggal nyebrang udah sampai gitu seharusnya ya. Iya, tapi kemarin kami kan naik mobil kan, jadi lebih mahal sih, padahal cuma berdua kan. Iya gitu. betul. Oke, berarti udah jalan-jalan gitu ya, nggak stuck di kos gitu kan, nggak bosen ya tentunya di sini. Enggak sih, Enggak juga. karena memang aku anaknya kan, aku bilang tadi aku ekstrovert dan nggak bisa diem di rumah, jadi memang harus keluar main kemana Minimal gitu. kemana gitu, Iya. pokoknya keluar rumah gitu ya. Nah Clara, apa sih rencana terbesarmu selama kamu di Gresik ini? Entah kamu pengen hanya kuliah, atau mungkin mau gabung UKM, atau mungkin kamu ingin part time atau kerja gitu. Kayak rencana kan pasti kamu punya, aku bosan nih di sini, aku pengen besok ini ini kayak gitu. Kalau rencana terbesar yang aku pikirin lagian itu sebenarnya nggak muluk-muluk, yang penting bisa belajar dan pulang tuh bawa nilai bagus gitu loh. Jadi kan karena kan aku di sini kan sistemnya pertukaran dan mata kuliahnya pun beda dengan yang di sana. Jadi yang pasti pengen pulang ke Palembang tuh buat nilai yang bagus dulu sih gitu. Dan kalau soal aktif sebenarnya aku pengen join kayak UKM atau hima psikologi gitu loh. Tapi karena aku juga ngeliat kan aku di sini cuma 4 bulan. Jadi kayaknya tanggung banget gitu loh Mbak. Jadi ya tetap pengen sih kalau misalnya dari kakak-kakaknya ngajak kumpul, ayo ikut bareng UKM atau hima gitu, ya kami datang sih. Kayak kemarin semalam sih anak-anak PMM yang dari psikologi itu diajak kumpul sama anak hima gitu, kami ikut kumpul gitu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga nggak melulu kayak ngediemin anak pertukaran gitu ya. Jadi masih tetap diajak-ajak gitu. Malahan sering sih diajak diajak. Kayak ayo nongkrong ya ke kafe ini kayak ini yuk. Tapi kami yang kayak kan tugasnya banyak juga. Banyak. Jadi kami mikir oh ya nanti nyesuaiin jadwal ya gitu sih. Oh gitu. Berarti kalau dari segi pertemanan teman-teman UMG ini juga baik-baik ya ke anak PMM ya. Sangat baik sih menurut Sangat aku, baik. karena mereka bener-bener welcome gitu loh ke kami. Bahkan dari kami datang pun mereka langsung, Kak mana nomor WhatsApp-nya, nanti kami undang ke grupnya gitu, barcode-nya mana gitu-gitu. Jadi malah mereka yang welcome ke kami. Kami tuh kayak segen gimana ya, bukan takut tapi lebih kayak aduh kami nggak enak, Iya, takut nggak dibilang enak ya sokap kan baru awal kenal gitu loh. Jadi ya paling kami kayak negor, kami kalau ditegur kami negor, tapi kalau mau negor balik takut salah nama. Jadi kayak ya paling sebatas lewat chatan aja sih. Oh gitu. Jadi udah aktif ya berarti sama teman-teman, kayak adaptasinya nggak perlu lama-lama gitu ya. Iya enggak, awal-awal aja sih masih diem-dieman minggu pertama, tapi minggu kedua udah ada bagi kelompok gitu, benar-benar udah nyampur jadi satu. Kayak udah, apalagi aku semester 3 ketemu sama anak semester 3 juga, itu kayak bener-bener udah ya aku temenan sama mereka dari semester 1 gitu. Kayak udah temenan lama gitu ya. Iya, kan ada beberapa yang masuk kelompok gitu. Jadi kalau yang dalam satu kelompok itu udah kerasa banget, udah deket. Tapi kalau yang lainnya ya sebatas kayak kenal aja gitu. Oke. Dari pertemanan ini udah oke banget ya kalau menurut kamu. Kalau misalnya dari segi dosen mungkin itu gimana? Dosen UMG ini? Dosen UMG itu juga sama sih, karena dari awal kami datang aja kan aku langsung nemuin Kapro di sini. Kapro di sini tuh itu juga sangat welcome. Aku masuk ruangannya itu benar-benar disambut, terus aku disuruh milihkan jadwal, terserah nih dari anak Palembang mau masuk kelas sore atau pagi. Padahal kan kami di sana pagi, tapi kami di sini benar-benar dibebasin, kamu masuk pagi atau sore terserah. Terus kan karena kami ada tabrakan di jadwal sana, jadi kami dibilangin nggak apa-apa kalau misalnya hari Senin misalnya psikologi perkembangan kamu ambil sore, terus nanti kesehatan mental ambil pagi, itu nggak apa-apa, dibolehin gitu loh. Jadi nggak menuntut loh, ya udah salah siapa kamu ambil di sana itu, tapi mereka tuh malah menyesuaikan ke kami, jadi kami yang nggak enak gitu loh Mbak. Iya, jadi serba gak enak ya dari segi temen, dosen juga, karena mungkin apa ya, kayak menyambut kalian nih kan orang, apalagi kan dari jauh-jauh juga kan. Nah itu jadi mereka yang menyesuaikan gitu ya. Iya. Jadi kamu nggak bingung manage waktu kamu antara perkuliahan sini sama kampus sana ya? Iya enggak, jadi tugasnya pun kalau dari sana kan sudah apa ya, tersusun apa aja tugasnya, jadi tinggal nyesuaiin yang di sini ya gitu sih. Oke. Kalau dari segi orang tua, kamu mengikuti program ini, apakah orang tua kamu awalnya
menghalangi atau nggak tega apa gimana, atau mungkin lebih mendukung, ya kamu mending ikut ini aja, ini gitu? Kalau ayahku malah mendukung banget. Ayah sama kakakku tuh bener-bener ngedukung yang 100% dari aku kasih kayak pamflet gitu dari UMG itu, ya adik mau ikut ini, terus katanya oh ya udah ikut aja, bagus, nambah-nambah pengalaman, mumpung masih muda gitu loh, ya jalan-jalan lah kemana gitu loh. Jadi waktu daftar juga memang udah didukung, terus kayak kan itu ada surat persetujuan orang tua. Ayahku di Lampung, aku di Palembang. Ayahku bilang ya udah nggak apa-apa ya, udah setuju kok pakai tanda tangan online. Jadi kayak gitu. Ya udah memang benar-benar dukung 100% gitu loh. Jadi enak ya kamu ngelakuinnya di sini tuh kayak nggak ada tekanan atau mungkin takut terpaksa gitu, enggak ya? Enggak, malahan di minggu pertama kan aku sempat karena adaptasi jadi agak aku nggak betah loh ya, pengen pulang, panas banget di sini gitu. Itu dibilang lo ya nggak apa-apa, namanya kan di kota baru, kamu harus adaptasi. Di Palembang juga waktu itu kamu awal-awal kepanasan kan, nggak apa-apa, bisa kan. Jadi ya udah jalanin aja, namanya hidup itu perlu adaptasi kan. Jangan nunggu lingkungan yang nyesuaiin kamu, tapi kamu yang harus menyesuaikan lingkungan. Wah, bagus banget Om. Oke, Clara, sejauh ini kamu kangen nggak sih sama ayah kamu? Kalau kangen karena kan waktu di bandara kan yang nganterin kan teman-teman dianterin nih sama orang tua, ya aku nggak dianterin sama orang tua gitu. Jadi tapi aku nggak sedih sih, maksudnya aku sudah biasa dengan hal-hal seperti itu, karena mau aku di Gresik mau di Palembang sama aja. Kalau kangen sering sih sebenarnya, kangen mikir aduh ayah aku lagi ngapain ya, udah makan belum ya gitu. Oh kayak kepikiran gitu, lebih ke kepikiran. Oh ya kamu tuh, oh ya sih kamu juga anak rantau juga ya, jadi emang udah jauh sama orang tua gitu ya. Kalau kangen gitu menurut kamu berarti udah hal biasa gitu ya. Oh kayak gitu. Nah oke, Clara, ini udah memasuki beberapa pertanyaan terakhir ini ya. Harapan kamu untuk kedepannya tuh apa sih? Harapan untuk kamu sendiri? Harapan aku untuk aku sendiri sih, apalagi aku masih di rantauan kayak gini ya, yang pasti aku pengen semuanya baik-baik aja, berjalan mulus-mulus aja. Apalagi kan aku di sini bawa nama kampus aku gitu kan, jadi ya aku mau ya walaupun aku ada masalah aku bisa nyelesain sendiri, aku bisa manage waktu aku sendiri, tugas aku bisa terselesaikan. Yang intinya semua itu berjalan dengan baik gitu loh, walaupun nggak sesuai dengan kemauan aku, setidaknya kalaupun aku ada masalah itu aku bisa nyelesainnya secara pribadi, nggak perlu aku harus cerita ke teman apalagi ke dosen gitu loh. Aku sih berharapnya kayak gitu aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya harapan kami tuh nggak muluk-muluk loh ya. Iya. Pengen semuanya better, baik-baik aja gitu ya. Oke, ini masuk pertanyaan terakhir nih. Satu kata untuk UMG itu apa menurut kamu? Satu kata berarti cuman yang terngiang di kepalaku cuman seru aja sih. Seru ya? Iya, kan satu kata. Menurut aku yang paling cocok saat ini buat UMG seru aja. Seru. Serunya itu dalam segi apa menurut kamu? Dari segi dosen itu juga welcome, walaupun kami di kelas tuh mereka tuh welcome, padahal kami kan kami non muslim, tapi mereka tuh kalau misalnya berdoa pun masih silakan teman-teman yang lain berdoa menurut agama masing-masing gitu loh. Jadi nggak langsung langsung doa gitu nggak, tapi masih menghargai kami. Semua dosen kayak gitu, jadi kami ngerasa kayak dihargain banget gitu loh. Terus untuk teman-temannya juga kalau ada kelompok itu kami diajak juga, mereka langsung balik kayak ayo gitu ngerjain gitu. Oh, jadi nyaman ya, buat kamu nyaman banget ya di sini. Nyaman banget sih, ya itu seru aja. Oke, terima kasih Clara udah mengisi Sapa UMG di episode ini. Semoga semua planning kamu dan semua kegiatan-kegiatan perkuliahan yang kamu lakukan saat ini dan besok waktu kamu balik lagi semuanya lancar, kamu lulus dengan nilai yang baik ya. Amin. Meskipun sekarang masih semester 3, dikasih wejangan dulu nih sama Mimin ya. Oke, dan semoga teman-teman Clara dan juga teman-teman kampus di sana baik, sehat-sehat semua, dan Clara juga baik ke sana, ke Palembang lagi, balik ke orang tua atau kemana lagi kamu selalu sehat dan periang. Cantik juga ya ini Clara ini ya. Makasih. Oke Clara, thank you. Dan teman-teman jangan sampai terlewat di Sapa UMG episode-episode selanjutnya. Terus pantengin dan juga kalian follow Instagram @unmuhgresik dan juga @claragita_sukma. Iya. Wah, ingat loh. @claragita_sukma. Oke, terima kasih teman-teman. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.